Halo semua, perkenalkan nama saya Nima Wirastikasari. Kalian bisa panggil saya Bu Ari. Saya akan melanjutkan untuk mengajar mata kuliah ekonomi makro ini pada pertemuan ke-8 atau pertemuan pertama setelah UTS. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Baik, kita langsung ke materi. Materi hari ini mengenai keseimbangan perekonomian tiga sektor. Nah, yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengenai aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam ekonomi tiga sektor, kemudian syarat keseimbangan dalam ekonomi tiga sektor, jenis-jenis pajak yang dikutip pemerintah, kemudian efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga, kemudian pengeluaran pemerintah dan faktor-faktor yang menentukannya. Nah, perekonomian tiga sektor ini adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup karena dalam perekonomian ini kegiatan perdagangan luar negeri atau kegiatan ekspor dan impor itu masih diabaikan. Jadi dianggap kalau tidak ada ekspor dan impor dalam perekonomian tiga sektor ini. Ini artinya analisis yang dibuat masih memisalkan bahwa barang-barang dan jasa yang diproduksi tidak dijual ke luar negeri dan masyarakatnya atau perusahaannya tidak membeli dan menggunakan barang-barang dan jasa yang diimpor. Kemudian campur tangan dalam perekonomian ini menimbulkan dua perubahan penting dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran agregat itu maksudnya pengeluaran secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Begitu. Kemudian, analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor, di mana terdapat pemerintah sebagai salah satu sektor yang mempengaruhi kegiatan perekonomiannya, sehingga untuk memahami analisis ini dengan baik, perlu diketahui pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian tiga sektor. Nah, campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut yaitu pembayaran pajak oleh RT itu maksudnya rumah tangga dan perusahaan. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah dan pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah. Kemudian yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Nah, aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga oleh pemerintah. Ini gambar sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Nah, bisa kalian lihat ini ada sektor rumah tangga, sektor pemerintah sama perusahaan, sehingga disebut perekonomian tiga sektor. Kemudian nih, perusahaan ini memperoleh tenaga kerja dari sektor rumah tangga. Jadi sektor rumah tangga ini bekerja kepada perusahaan, kemudian perusahaan memberikan gaji atau bunga, sewa, upah gitu. Jadi sektor rumah tangga ini bisa memberikan tenaga kerjanya, bisa bekerja di perusahaan atau bisa menyewakan faktor-faktor produksi kepada perusahaan sehingga sektor rumah tangga memperoleh balas jasa itu berupa upah dan gaji kalau mereka bekerja di perusahaan. Kemudian
bisa memperoleh uang sewa atau keuntungan jika mereka meminjamkan atau menyewakan faktor-faktor produksinya kepada perusahaan seperti tanahnya atau gedung atau bangunannya. Nah, seperti itu. Jadi eh, sektor rumah tangga ini memperoleh upah, gaji, bunga, sewa atau keuntungan dari sektor perusahaan. Kemudian pendapatan yang diperoleh oleh sektor rumah tangga ini em, mereka bayarkan ke sektor perusahaan dalam bentuk konsumsi rumah tangga. Jadi sektor rumah tangga ini membeli barang-barang kebutuhannya itu dari perusahaan. Nah, kemudian perusahaan juga karena melakukan kegiatan transaksi, jadi eh, perusahaannya memperoleh return atau pendapatan. Kemudian pendapatannya itu eh, digunakan untuk penanaman modal ke bank, uangnya disimpan di bank, kemudian bank itu memperoleh pendapatan juga dari uang, bank memperoleh uang dari perusahaan yang menanamkan uang, kemudian bisa juga dari sektor rumah tangga yang menabung dari upah, gaji, sewa, atau keuntungan yang dia peroleh dari perusahaan. Nah, gitu. Jadi, uang yang ada di bank ini dipinjamkan lagi bagi perusahaan ketika perusahaan ingin ekspansi atau ingin memperluas usahanya. Nah, dia meminjamkan uang ke sektor perusahaan. Kemudian perusahaan bisa melakukan investasi, bisa melakukan ekspansi usaha, jadi tambah besar usahanya, seperti itu. Nah, dari uang yang dia pinjam itu, si perusahaan harus membayar bunga ke bank. Nah, juga sektor rumah tangga ini karena dia menabung di bank, jadi dia memperoleh bunga dari uang yang dia tabung. Nah, itu juga sumber pendapatannya dari rumah tangga. Kemudian, sektor rumah tangga ini juga bisa bekerja di sektor pemerintahan. Nah, kalau dia bekerja di sektor pemerintahan, dia mendapat gaji dan upah, misalnya jadi PNS atau jadi pegawai pegawai pemerintahan. Nah, itu kan memperoleh pendapatan gaji dan upah. Nah, kemudian dari gaji dan upah yang diterima, sektor rumah tangga itu harus membayar pajak individu kepada pemerintah. Nah, perusahaan juga harus membayar pajak perusahaan kepada pemerintah. Jadi sumber pendapatan utamanya pemerintah ini adalah dari pajak individu dan pajak perusahaan. Nah, kemudian pemerintah juga melakukan pengeluaran-pengeluaran. Pemerintah kan harus belanja. Nah, belanja pemerintahnya itu dari sumber pajak ini, pendapatan yang diperoleh dari sumber pajak ini digunakan untuk pengeluaran pemerintah, misalnya membeli kebutuhan kebutuhan kegiatan pemerintah, kertas, atau jalan raya, untuk membangun jalan raya, kesehatan, dan lain-lain itu dibeli dari perusahaan. Nah, itu termasuk pengeluaran pemerintah. Atau untuk subsidi dan segala macam itu termasuk pengeluaran pemerintah. Kemudian pengeluaran pemerintah lainnya itu juga berupa gaji dan upah gitu untuk membayar sektor rumah tangga yang bekerja di perusahaan. Nah, jadi seperti itu ya siklusnya atau hubungannya antara rumah tangga, antara sektor rumah tangga, pemerintah dan perusahaan. Jadi ketiga sektor ini saling terkait satu sama lain. Untuk penjelasan tertulisnya ini bisa kalian baca lagi di sini gitu. Jadi pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Kemudian ada pembayaran sektor rumah tangga tadi yang sekarang berasal dari dua sumber, yaitu pembayaran gaji dan upah dari perusahaan dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Kemudian pemerintah memperoleh pendapatan tadi berupa pajak
dari perusahaan dan dari rumah tangga. Pendapatan tersebut digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai serta untuk membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan. Kemudian, pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan, yaitu membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, saving, S itu saving, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga, T itu tax. Jadi persamaannya Y sama dengan C plus S plus T. Jadi Y pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving ditambah tax pajak. Kemudian tabungan rumah tangga tadi saving itu tetap dimisalkan dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada pengusaha untuk investasi. Kemudian yang terakhir pengeluaran agregat atau AE, aggregate expenditure, itu telah bertambah jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi atau C, kemudian dan investasi, sekarang ditambah pengeluaran pemerintah G. Jadi simbolnya G itu adalah pengeluaran pemerintah, government expenditure, disingkat G. Dalam persamaan, jadi aggregate expenditure, AE, sama dengan konsumsi plus investasi plus government expenditure, atau pengeluaran pemerintah. Nah, kemudian syarat keseimbangan dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat sama dengan pendapatan nasionalnya. Jadi rumusnya Y sama dengan C plus I plus G tadi. Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Kemudian untuk kegiatan sektor perusahaan, untuk memproduksi barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran ini sama nilainya dengan aliran pendapatan nasional. Jadi rumus persamaannya itu Y, C plus S plus T. Jadi konsumsi ditambah saving ditambah tax pajak. Nah, uraian terdahulu itu menunjukkan bahwa dalam keseimbangan berlaku persamaan Y C plus I plus G, sedangkan pada setiap tingkat pendapatan berlaku persamaan Y, C plus S plus T. Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut. Jadi, C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Nah, apabila C, karena di kedua ruas ini kan sama-sama ada konsumsi. Nah, kemudian C dikurangi dari setiap ruas, jadi hanya tersisa investasi ditambah government expenditure sama dengan saving plus tax atau pajak. Nah, karena pajak ini adalah sumber pendapatan utama dari pemerintah, maka perlu kita ketahui jenis-jenis pajak yang ada itu apa saja. Nah, ada namanya pajak langsung. Pajak langsung itu adalah pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya itu ada namanya pajak pendapatan. Kemudian kalau pajak tak langsung, ini adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada orang lain. Jadi tidak harus orang yang bersangkutan yang membayar pajak, itu bisa pajak impor. Contohnya, maksud Ibu, itu ada namanya pajak impor dan pajak penjualan. Kemudian ada namanya pajak regresif. Nah, pajak regresif ini adalah sistem pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Kemudian, nilai pajak sama besarnya tanpa memperhatikan pendapatan seseorang. Pada orang yang pendapatannya rendah, ini tuh meliputi sebagian besar pendapatannya. Nah, sedangkan pada orang yang berpendapatan tinggi, ini hanya meliputi sebagian kecil pendapatannya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Tuh. Nah, ini contohnya. Jadi, ketika ditetapkan pajak sebesar 3% untuk si A dan si B, si G, si A ini pendapatannya 2,5 juta, kemudian si G pendapatannya 15 juta per bulan. Misalnya nih.
Nah, kemudian pendapatannya si A karena dikenakan pajak sebesar 3%, jadi kan 3% itu 3/100 dikali 2,5 juta, maka besarnya itu 750.000. Kemudian sisa pendapatannya si A setelah kena pajak itu berarti kan 2,5 juta dikurangi dengan 750.000. Jadi sisa pendapatannya si A setelah kena pajak itu 1.750.000. Nah, sedangkan si G itu sama, kena 3% pajaknya. Nah, kita hitung 3/100 dikali 15 juta itu hasilnya 450.000. Nah, pendapatannya si G setelah kena pajak itu 15 juta dikurangi 450.000, masih ada 14.550.000. Nah, jadi yang dimaksud nilai pajaknya sama besar tanpa memperhatikan pendapatan seseorang, kemudian nih orang yang berpendapatan rendah meliputi sebagian besar pendapatannya. Nih kalian lihat si A itu pendapatannya kan lebih rendah daripada si G. Si A kena pajak 3% itu sudah 750.000. Sisa pendapatannya 1.750.000. 750.000 ini kan meliputi sebagian besar pendapatannya si A. Jadi sisa gaji yang diterima setelah kena pajak itu jadi berkurang banyak. Nah, sedangkan untuk si G yang pendapatannya besar 15 juta, tapi tetap dikenakan pajak 3%, hanya pajaknya tuh hanya 450.000 dan sisa pendapatannya si G masih banyak. Masih 14.550.000. Jadi 450.000 bagi si G itu hanya sebagian kecil dari pendapatannya. Nah, itu yang maksudnya pada orang yang pendapatannya rendah itu meliputi sebagian besar pendapatannya, sedangkan pada orang yang berpendapatan tinggi itu hanya meliputi sebagian kecil dari pendapatannya. Nah, sampai di sini bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya pajak proporsional. Nah, ini adalah persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Nilai pajak sama besarnya tanpa memperhatikan pendapatan seseorang. Nah, contohnya itu pajak pendapatan atau keuntungan perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan. Ini hampir sama dengan pajak regresif ya. Nah, selanjutnya ada namanya pajak progresif. Nah, ini baru lawan lawannya, bukan lawannya ya, kebalikannya dari pajak regresif tadi. Nah, sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Sistem pajak ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan semakin cepat atau semakin tinggi apabila pendapatannya semakin tinggi. Nah, ini contohnya pendapatan yang dikenakan pajak, itu misalnya dari pendapatan 0 sampai 500.000 dikenakan pajak sebesar 2%. Kemudian jika pendapatannya dia 501.000 hingga 2 juta rupiah, dikenakan pajak sebesar 4%. Nah, kemudian kalau pendapatannya 2.100.000 hingga 5 juta dikenakan pajak 10%. Lebih dari 5 juta dikenakan pajak 20%. Nah, ini hanya contoh ya, bukan yang sebenarnya berlaku. Nah, itu. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa kalau pajak progresif itu sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Nah, kan ini berbeda atau berkebalikan dengan yang tadi, pajak regresif. Nah, itu yang perlu kalian pahami dan kalian ingat. Nah, selanjutnya ada efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Gitu. Jadi pajak yang dipungut itu akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Nah, YD ini
maksudnya pendapatan disposable. Apa sih pendapatan disposable? Nah, itu pendapatan disposable adalah pendapatan yang bisa dibelanjakan setelah dikenakan pajak. Nah, rumusnya itu pendapatan nasional dikurangi T, teks pajak. Nah, gitu. Kemudian, penurunan pendapatan disposable tadi yang pendapatan setelah dikenakan pajak itu menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Nah, ini maksudnya sudah jelas kan kalau misalnya orang yang pendapatannya itu semakin besar dikenakan pajak, tentu akan mengurangi jumlah uang yang bisa dia belanjakan, bisa dia konsumsi, dan bisa dia tabung. Jadi misalnya orang yang awalnya pendapatannya 5 juta per bulan, kemudian sebenarnya kan dia kalau tidak bayar pajak, dia bisa belanja, bisa konsumsi, itu sebesar 5 juta. Nah, tapi karena dikenakan pajak, misalnya sebesar 10%, jadi jumlah uangnya yang tadinya 5 juta itu jadi berkurang jadi 4,5 juta yang bisa dia gunakan untuk konsumsi dan untuk tabung. Nah, itu yang dimaksud penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Kemudian ini adalah penentuan pengeluaran pemerintah. Nah, yang pertama itu proyeksi jumlah pajak yang diterima. Jadi, yang menentukan pengeluaran pemerintah, seberapa banyak pemerintah bisa belanja, itu pertama adalah proyeksi jumlah pajak yang diterima. Nah, salah satu faktor penting yang menentukan pengeluaran pemerintah tadi kan adalah jumlah pajak yang diramalkan akan diterima. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, maka semakin besar pembelanjaan pemerintah yang dapat dilakukan. Misalnya untuk memberikan subsidi BBM kepada masyarakat, kemudian ada BLT, bantuan langsung tunai, kemudian subsidi untuk biaya pendidikan wajib 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 9 tahun gitu untuk dana BOS SD sampai SMP, kemudian untuk belanja negara, untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan negara, pembangunan jalan raya, pembangunan waduk, dan lain-lain. Nah, itu bisa semakin besar jika proyeksi jumlah pajak yang diterima juga semakin besar. Kemudian tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai itu juga sebagai penentu pengeluaran pemerintah. Nah, faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari adanya inflasi. Nah, kalian sering dengar kan ada istilah inflasi. Nah, itu. Tapi kalau sekarang ini, seperti keadaan sekarang, ketika terjadi pandemi, itu terjadi namanya resesi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke materi. Ini untuk jadi beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah itu selain mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Kalau yang sekarang ini untuk mengatasi resesi, kemudian terkadang untuk memenuhi tujuan tersebut memerlukan dana yang lebih besar dari pajak yang dihasilkan. Nah, sehingga pemerintah untuk memperoleh dana terpaksa meminjam uang atau mencetak uang. Dan seperti saat ini, ketika terjadi pandemi, kemudian terjadi resesi, banyak perusahaan-perusahaan itu yang gulung tikar, gitu. Jadi banyak juga orang yang dikurangi jumlah jam kerjanya, jadi pendapatannya berkurang. Nah, mereka kan tidak 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 bisa membayar pajak secara full kan, kalau misalnya semakin banyak perusahaan yang gulung tikar. Kemudian
semakin banyak orang yang di-PHK, jadi pasti itu akan mengurangi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah membutuhkan banyak uang untuk mengatasi pandemi ini, gitu. Jadi pemerintah perlu uang untuk membeli vaksin, membeli APD, untuk kemudian biaya penanganan korban-korban Covid. Nah, seperti itu pemerintah perlu uang yang lebih besar. Padahal pajak yang diterima juga pasti menurun jumlahnya karena ya tadi itu banyak yang perusahaan yang gulung tikar, kemudian jadinya tingkat ekonomi eee, masyarakat juga berkurang. Pendapatannya berkurang, belanjanya juga berkurang. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya resesi. Nah, untuk mengatasi ini, pemerintah itu bisa, bisa melakukan kebijakan mencetak uang atau terpaksa meminjam uang. Nah, tapi dalam hal ini, sejauh ini pemerintah belum ada melakukan kebijakan mencetak uang, karena kalau terlalu banyak mencetak uang pun juga nanti akan menimbulkan masalah lain lagi. Jadi, sementara ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu adalah dengan, mmm, meminjam uang, tapi meminjam uangnya bukan dari negara lain, melainkan dengan, menjual surat berharga gitu. Jadi, ya bisa dengan menjual surat berharga seperti, eee, ORI, Obligasi Republik Indonesia, atau ada namanya SUN. Nah, seperti itu. Itu yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana, atau juga mengalihkan yang karena kantor-kantor tutup gitu, jadi dananya dipangkas dari sektor kantor-kantor itu dialihkan untuk, mengatasi pandemi Covid ini. Nah, kemudian, pertimbangan politik dan keamanan. Nah, pertimbangan pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan, masyarakat, dan antar daerah seringkali menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Kemudian adanya ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan pembelanjaan negara yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak. Nah, misalnya seperti di negara yang sering perang atau sering terjadi teror, bom. Nah, itu tuh pasti akan mengancam kestabilan negaranya gitu. Jadi pemerintahnya perlu menaikkan pembelanjaan negaranya jauh lebih besar dari pendapatan pajaknya karena untuk mempertahankan keamanan negaranya. Nah, itu salah satunya juga yang menjadi, penentu pengeluaran pemerintah. Nah, baik, sekian dan terima kasih materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kemudian kita akan diskusikan di, grup. Oke, sekian dan terima kasih.